kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, dengan hanya menjual QR code aja ya, di sini dia bisa menjual sebanyak 11.829 piece ya teman-teman, dengan harga 463.000 ya. Itu kalau kita totalkan ya teman-teman, kalau kita totalkan itu kita ambil aja angka genapnya ya, 460.000 dikali 10.000 aja ya teman-teman. Nah, maka akan dapat sekitar 4,6 miliar ya teman-teman, hanya dari menjual QR code nih aja. Nah, di sini juga banyak ya teman-teman yang menjual QR code yang udah kejual 1000 lebih ya, di sini 1700 ya. Kemudian ada juga yang udah terjual 5 ribuan, 5 ribuan gitu ya. Dan variasi harganya juga sangat bervariasi teman-teman ya. Ada yang menjual di harga 400 ribuan, ada yang menjual di harga 34.000 ya teman-teman. Ada juga yang menjual di harga 170.000 seperti ini. Jadi di video kali ini saya akan sharing ya teman-teman, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dengan hanya menjual QR code ini teman-teman ya. Jadi untuk membuat QR code ini sebenarnya itu kita nggak perlu skill khusus teman-teman ya. Kita cuman butuh handphone aja dan kita bisa buat QR code ini hanya dalam beberapa menit aja teman-teman ya. So, pastikan kalian simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip teman-teman, supaya kalian setelah nonton video ini kalian bisa langsung mulai ya teman-teman, bisa langsung praktek dan bisa langsung menghasilkan dari QR code ini ya. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Alpamoni ya, channel yang sharing seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang hanya dari menjual QR code teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu QR code itu apa, nah QR code itu simpelnya kayak gini ya teman-teman. Mungkin kalian pernah lihat ya, atau bahkan sering lihat ya di mana-mana, apakah itu di hotel ya, apakah itu di kafe, apakah itu orang asuransi yang menawarkan sebuah asuransi ya, ya dimanapun ya teman-teman ya, atau bahkan sekarang ada di tol ya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah QR code teman-teman. Nah, fungsi dari QR code ini adalah sebagai jalan pintas untuk sebuah informasi ya. Jadi cara menggunakan QR code ini sangat gampang ya teman-teman. Jadi misal nih di sebuah kafe ya, kita menemukan gambar seperti ini ya. Ada tulisan menu, kemudian di bawahnya ini ada sebuah QR code ya, atau sebuah kode kayak gini. Nah, silahkan kalian foto aja ya menggunakan kamera kalian untuk ke QR code ini ya. Maka nanti kalian akan dibawa ke sebuah situs ya. Nah, situs itu akan berisi menu-menu dari kafe tersebut teman-teman ya. Ya, bisa kita bilang sebagai jalan pintas untuk mempermudah kita ya teman-teman melihat menu dari restoran tersebut. Jadi kafe atau restoran tersebut udah nggak menggunakan menu manual lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat menunya itu hanya melalui handphone kita saja ya, setelah kita scan sebuah QR code ini ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya pangsa pasar dari QR code ini untuk kedepannya ini betul-betul sangat besar teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya di video awal saya tadi, di mana saya jelaskan bahwasannya ini di market luar negeri ya teman-teman. Di market luar negeri sana mereka memang sangat tinggi ya permintaan untuk QR code ini. Bagaimana dengan masyarakat lokalnya ya teman-teman? Nah, kalau saya lihat di Shopee teman-teman ya, di lokal itu di Indonesia, terutama untuk yang online ya, atau yang via marketplace-nya seperti Shopee, Tokopedia, itu kalian bisa lihat di sini sendiri ya. Di sini ada yang menjual di harga 10.000 ya teman-teman, ada yang menjual di harga 8.500 ya. Mungkin harganya nggak setinggi dari market global yang saya barusan jelaskan ya teman-teman, tapi tetap di sini peminatnya ternyata sangat banyak juga teman-teman ya. Ada yang udah terjual 728 PCS ya. Mungkin di di marketplace Indonesia ini masih jarang ya, atau masih belum terlihat. Nah, disinilah teman-teman kalian bisa manfaatkan peluang itu ya teman-teman. Karena kalau biasanya ya, hal-hal yang udah booming di luar negeri itu nggak lama kemudian akan booming di Indonesia teman-teman. Nah, pastiin kalian menjadi pelaku ya teman-teman, atau menjadi
pemain yang berada dalam kesempatan ini teman-teman ya. Karena saya yakin kalau kalian bisa memanfaatkan peluang ini, maka kalian akan bisa mencontoh para pedagang yang ada di market luar ini teman-teman ya. Kedepannya mungkin kita akan bisa mendapatkan penghasilan seperti ini, karena memang QR code ini sedang ramai-ramainya teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan utamanya ya teman-teman. Jadi pada video kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tentunya kita akan membahas bagaimana ya cara membuat QR code ini, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari sini teman-teman ya. Pastinya teman-teman membuatnya itu sangat gampang ya, hanya cukup dengan handphone aja. Dan nggak perlu lama-lama teman-teman ya, cukup beberapa menit aja. Yang kedua, saya juga akan bahas bagaimana cara memasarkannya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, kita akan bahas studi kasusnya ya. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba kalian dapat orderan ya, apa yang harus kalian lakukan. So, pastiin kalian tonton sampai habis video ini teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita bahas dari awal ya, bagaimana cara kita membuatnya. Jadi untuk membuatnya itu kita bisa menggunakan sebuah aplikasi ya teman-teman. Nama aplikasinya adalah Canva ya, Canva seperti ini. Nah, tapi buat kalian yang memang nggak mau download aplikasi, kalian bisa aja langsung buka di website ya, atau di Google. Itu kalian klik aja canva.com ya teman-teman. Untuk tampilannya antara website dan aplikasi itu sama aja teman-teman ya. Jadi nggak ada bedanya ya. Kalian buka aja canva.com seperti ini, lalu kalian daftar ya di sini. Kalian klik aja daftar ya. Lalu kita coba masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan buka terlebih dahulu ya aplikasi Canva-nya seperti ini ya. Nah, ini kita ini ke bawah aja. Oke, nah biasanya ya tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita akan membuat sebuah blank canvas ya teman-teman. Nah, di sini kalian klik aja di sini gambar plus ini ya. Kalian klik aja gambar plus ini. Nah, kemudian untuk ukurannya itu kita sesuaikan ya dengan permintaan dari orang yang mau beli QR code dari kita teman-teman. Misalnya dia permintaannya untuk ukuran Instagram story ya, atau untuk ukuran TikTok. Nah, maka kita pilih yang video TikTok. Nah, atau misal dia minta ukurannya itu ukuran konten Instagram ya, atau 1:1, kalian klik aja konten Instagram. Nah, video ini kita akan bahas dengan konten Instagram aja teman-teman ya. Kita contohkan dengan konten Instagram, kita klik aja ya seperti ini. Nah, ini kita tarik ke bawah dulu. Nah, maka dia akan muncul blank canvas seperti ini teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara membuat QR code-nya? Nah, silahkan teman-teman klik aja tanda plus ya di bawah ini, bawah kiri ini kalian klik aja tanda plus. Nah, kemudian yang paling bawah ini ada berbagai macam menu ya teman-teman. Kalian geser aja ya ke kanan, kalian geser ke kanan. Nah, di sini akan muncul QR code teman-teman. Nah, tapi buat kalian yang belum muncul ya, kalian klik aja menu lainnya di sini ya. Kalian klik aja menu lainnya. Nah, nanti dia akan muncul QR code-nya di sini teman-teman. Nah, di sini akan muncul QR code-nya ya teman-teman. Nah, karena saya udah muncul di sini, saya akan klik aja langsung QR code-nya di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau udah kita klik QR code-nya, maka kita diminta untuk mengisi URL ya teman-teman. Diminta untuk mengisi alamat URL. Nah, misalkan nih teman-teman ya, orang yang order QR code-nya ini adalah orang yang punya cafe. Kita bilanglah orang yang punya cafe teman-teman ya. Nah, otomatis ya dia pengen buat QR code untuk menu-menunya dia teman-teman. Nah, ya jadi dia pengen buat QR code untuk menu makanan cafe dia ya. Nah, langkah selanjutnya kita minta sama dia nih teman-teman ya. Bang, minta ininya dong, minta link websitenya ya, link website menunya. Nah, kita contohkan dengan KFC ya misalnya. Nah, KFC ini kan menu-menu KFC ya teman-teman. Ini kan menu-menu KFC ya. Nah, jadi yang kita minta itu link websitenya ini teman-teman, yang kfcku.com ini ya. Nah, ini yang kita perlukan ya dari linknya itu. Nah, ini tinggal kita salin aja teman-teman ya. Ya,
kita salin lalu kita paste di sini. Nah, jadi begitu ada pelanggan abang itu yang scan kode ini, maka si pelanggan itu akan langsung diarahkan ke menu-menu dari cafe tersebut ya, seperti KFC ini. Nah, dia akan muncul menu-menu ini. Nah, muncul pertanyaan, Bang, misalnya dia nggak ada website nih, Bang, untuk menu-menu makanannya ini. Terus bagaimana caranya? Nah, ada cara yang lebih gampang lagi, teman-teman ya. Kita kembali terlebih dahulu ya ke Canva. Nah, ini jangan kita isi dulu ya, teman-teman. Nah, ini kita kembali aja dulu ya. Nah, ini kita kembali aja dulu. Nah, kemudian di sini ya. Jadi dia itu harus membuat menunya terlebih dahulu, teman-teman ya. Oke. Misalnya nih, dia udah buat menunya terlebih dahulu ya. Di sini kita contohkan aja ya. Kita contohkan aja misalnya di sini template menu makanan ya, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya, menu makanan. Nah, misalnya nih ya, ini kita anggap aja menu makanan dari cafe tersebut, teman-teman ya. Ini kita klik aja di sini ya. Kita klik di sini ya. Kita download menu makanannya, teman-teman ya. Kita download terlebih dahulu menu makanannya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya menu makanannya. Nah, kemudian menu makanan yang udah kita download ini kita masukin ke Google Drive ya, teman-teman. Oke, ini saya udah ada di Google Drive ya, teman-teman. Nah, ini saya udah ada di Google Drive ya. Kemudian kita buat baru ya seperti ini. Lalu kita upload ya gambar menu yang tadi kita ini. Nah, ini dia, teman-teman ya. Kita upload aja. Oke, kita upload menu makanan tadi ya, teman-teman. Nah, setelah udah kita upload seperti ini, nah, tinggal kita klik ya, teman-teman. Tinggal kita klik. Habis itu kita klik salin link ya, teman-teman. Nah, kita klik salin link. Nah, setelah kita salin link tadi, teman-teman ya. Nah, di sini kita buat desain baru aja ya, teman-teman. Kita buat desain baru aja. Oke, seperti ini kita buat desain baru. Nah, ini kita tambahkan lagi ya QR code-nya, teman-teman ya. Oke, QR code-nya kita tambahkan. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini kita isi link dari Google Drive tadi, teman-teman ya. Foto dari Google Drive tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, maka nantinya ya kalau ada pelanggan dia yang akan scan barcode-nya itu atau akan scan QR code-nya itu, maka akan diarahkan ke foto menu tadi, teman-teman ya. Ke foto menu yang ada di Google Drive-nya dia, teman-teman. Jadi dia nggak perlu menggunakan website ya untuk menggunakan QR code ini. Jadi ini akan menghemat biaya juga. Jadi dia hanya menggunakan Google Drive aja, lalu dia masukkan fotonya tersebut ke Google Drive-nya, ke Google Drive-nya itu, lalu kita paste ya link dari Google Drive-nya itu ke QR code ini. Nah, lalu kita klik aja buat kode QR ya seperti ini. Nah, maka akan muncul kode QR-nya ini, teman-teman ya. Nah, habis itu setelah udah ada kode QR-nya ini, kita tinggal desain aja ya. Kita tinggal desain aja halamannya ini supaya lebih cantik ya, teman-teman. Kita pilih aja di sini template ya. Kita pilih aja template yang bagus ya, teman-teman. Kita contohkan dengan template yang bagus. Oke. Contohnya seperti ini aja ya, teman-teman. Udah saya editkan tadi ya. Jadi di sini ada menunya, kemudian di sini ada QR code-nya, teman-teman ya. Jadi ini tinggal disajikan nanti di meja-meja cafe tersebut, teman-teman. Jadi begitu ada orang yang scan ya QR barcode ini dengan HP mereka, maka mereka akan diarahkan ke link Google Drive tadi, teman-teman ya, yang ada menu makanan dari cafe tersebut. Gitu aja, teman-teman, cara kerjanya ya. Jadi sangat simple ya, teman-teman. Jadi tugas kita di sini ya hanya membuat QR code seperti ini, teman-teman ya. Buatnya itu nggak sampai 5 menit udah beres, teman-teman, dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya, kalau memang buatnya itu semudah ini, kenapa orang suruh buatnya sama kita, teman-teman? Nah,
itu ada beberapa alasan teman-teman ya. Yang pertama itu mungkin mereka males googling ya cara membuatnya. Yang kedua itu mereka nggak ada waktu teman-teman, karena memang untuk hal-hal seperti ini pasti pikiran mereka itu akan terbagi-bagi teman-teman ya. Makanya ya wayahna mau mereka itu tinggal suruh aja ya freelancer kayak kita untuk membuat QR code ini teman-teman ya. So makanya kalian harus manfaatin kesempatan ini teman-teman ya, sebelum banyak orang di luar sana yang udah terlebih dahulu dan langsung action ya untuk membuka atau untuk terjun ke bidang usaha penjualan QR code ini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan bahas ya teman-teman bagaimana cara kita memasarkannya teman-teman ya. Nah, untuk memasarkannya ini kita bisa memasarkan itu baik secara offline ya teman-teman ataupun online, ataupun kita bisa jual ke luar negeri teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, untuk offline ya, kalian bisa jualnya itu atau kalian bisa tawarkan ke restoran-restoran atau kafe-kafe yang ada di dekat rumah kalian teman-teman. Nah, kemudian yang kedua kalian juga bisa tawarkan untuk hotel-hotel yang ada di dekat rumah kalian ya, ataupun ke UKM ataupun ke teman-teman kalian yang memang belum tahu ya fungsi dari QR code ini, dan kalian harus mengedukasi mereka teman-teman. Nah, nanti mereka akan order ke kalian otomatis ya untuk membuat QR code ini. Nah, kemudian untuk marketplace ya teman-teman. Marketplace itu seperti yang sudah saya bahas tadi ya teman-teman. Nah, di sini seperti Shopee ini kalian bisa mulai aja teman-teman ya, karena di sini masih sangat sedikit orang-orang yang menjual QR code ini ya, jasa QR code ini. Kalian bisa langsung mulai aja ya, kalian posting aja langsung di Tokopedia, di Shopee ya, di Lazada, kemudian di Blibli, di Bukalapak. Kalian posting aja teman-teman jasa QR code ini ya. Di sini kalian posting aja ya. Bisa kalian taruh harga 8.500 ataupun 10.000 teman-teman ya, ataupun 20.000 ya, boleh teman-teman, kalian taruh aja berapapun harganya ya. Nah, kemudian untuk marketplace global ya atau marketplace dunia teman-teman, marketplace kayak Etsy ini teman-teman ya. Nah, ini kalian jangan lupakan juga teman-teman, kalau misalnya di marketplace global seperti ini ya, kalian tentu akan bisa markup harga tersetinggi mungkin ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat aja ya harganya teman-teman ya. Harganya itu sangat variatif dan kalian bisa jual di deretan harga tersebut teman-teman, sesuai dengan desain yang mereka mau ya. Dan ini sangat tergantung juga dengan desain yang kalian buat teman-teman. Apabila desain yang kalian hasilkan juga ciamik ya atau bagus, maka itu juga akan menambah nilai harga jual dari QR code kalian ya teman-teman. Kalian pelajarin aja di sini ya, di Etsy kalian jual ya boleh, ataupun kalian jual di Fiverr boleh juga teman-teman ya. Jadi akan ada sangat banyak tempat untuk kita menjual jasa buat QR code ini teman-teman. Yang penting dari kalian adalah actionnya kalian, apakah kalian benar-benar yakin untuk buat ini atau enggak teman-teman ya. Nah, oke, itu dia ya bagaimana cara pemasarannya. Nah, yang ketiga kita akan bahas studi kasusnya teman-teman ya. Studi kasus ini adalah misal nih teman-teman, kalian udah pasarkan secara offline gitu ya, ataupun secara online ya, ataupun secara global ya. Lalu kalian akan dapat order teman-teman ya. Kalian dapat order ya, disuruh buat QR code ya. Disuruh buat QR code misalnya dengan desain seperti ini. Nah, ya. Dengan desain yang mereka tentukan. Nah, kalian tinggal pergi aja teman-teman ya. Tinggal pergi aja ke website Canva tadi ya. Terus kalian buat ya yang seperti yang saya lakukan tadi teman-teman ya. Kalian buat ya, kemudian kalau memang mereka nggak punya website, kalian minta aja mereka untuk kirimin gambar menunya. Nah, nanti kalian tinggal isikan gambar menunya itu ke Google Drive kalian, lalu kalian paste di QR code-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja teman-teman cara kerjanya ya. Jadi sangat gampang untuk menghasilkan uang dari jual QR code ini. So, kesimpulannya teman-teman, saya berharap kalian langsung praktek ya setelah ini. Jangan kalian tunda-tunda lagi ya. Kalian
Karena kalian udah tahu cara buatnya, kalian langsung cari aja ya teman-teman kalian ya yang udah jadi UKM gitu ya, yang udah punya usaha, kalian tawarkan langsung jasa kalian ini teman-teman ya. Kalian harganya jangan kalian tinggi-tinggikan juga ya. Ya kalian minta aja 20.000 teman-teman ya untuk di awal. Dan kalau memang kalian nggak tertarik dengan cara menghasilkan uang dengan jualan QR code ini, kalian bisa klik aja ya di link di deskripsi ya. Di situ udah saya cantumkan beberapa video lainnya ya teman-teman, bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. So, itu aja dari saya. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.